Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Min majmu'il kalamil imam Sayyidina al-habib Abu Bakar bin Muhammad as-Suqaf, amatana Allahu bi bandadihi wa nafa'ana Allahu biha bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Summa qala sayyidi shuh khaslatan wahidah ilzamuha hi اللي تصلح وهي اللي تفسد هي اللي تصلح هي اللي تصلح وهي اللي تفسد وهي الهيئة. أقيم الظاهر والباطن أمره إلى الله. حكيم الظاهر والباطن أمره إلى الله. حكيم الظاهر والباطن أمره إلى الله. والإنسان لو كان باطنه خاربا وأصلح باطنه خارب وأصلح ظاهره باطنه يصلح إن شاء الله. ولا يقول الإنسان إن سريرته صالحة وإن كان ظاهره غير صالح. شو ما صلاح الباطن إلا بصلاح الظاهر، والشريعة تحكم بالظاهر، وأهل العلم يقولون الظاهر عنوان الباطن، والهيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مثال ذلك إذا استعملتم لباس أهلكم وشرفكم تقدرون تدخلون به مجالس أهل اللهو بل تدخلون به مجالس الخير. وأما إذا استعملتم غير لباس أهلكم وشرفكم وتزييت بغير زيهم وعبرتم في مكان فيه مجلس أهل الخير تقدرون تحضرون ذلك المجلس لا بل هذا الزي يزريكم ويدخلكم في مجالس أهل اللهو. فصارت الهيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والعكس بالعكس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. Al-Habib Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar as-Suqaf kali ini mengingatkan kepada kita pentingnya memperbaiki zahir kita. Ini sepertinya sederhana, tapi memiliki sebuah pemahaman yang sangat penting. Sekarang ini banyak orang kadang-kadang terutama di kelompok-kelompok tertentu punya pemahaman orang itu tidak perlu penampilan luarnya yang baik, yang penting batinnya. Buat apa misalnya ada perkataan buat apa pakai hijab tapi kalau hatinya masih kotor, tidak dihijabi. Kan begitu. Buat apa pakai songkok, pakai sarung tapi masih suka menggunjing orang misalnya. Masih suka ghibah. Nah, ini tersanggah dengan apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abu Bakar. Jadi kata beliau, orang itu kalau seandainya batinnya jelek, buruk, katakanlah hatinya buruk, tapi dia berusaha memperbaiki zahirnya, penampilannya, pakaiannya, maka dengan sendirinya batinnya akan menjadi baik, terbawa oleh penampilan zahirnya. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan ini orang batinnya baik walaupun zahirnya tidak baik, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi Islam itu satu paket. Tidak bisa kita bilang yang penting batin tok. Lah kalau yang penting batin tok, kenapa ketika ada orang sholat tolah toleh, lihat sana lihat sini, apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbuh la khasya'at jawarihuh. Ini orang kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Berarti khusyuknya hati itu tandanya dari mana? Dari tenangnya anggota tubuh di saat kita sholat. Berarti ini kan penting. Penampilan luar itu penting. Ya tidak bisa kita terus bilang sholat itu walaupun tolah-toleh yang penting hatinya khusyuk. Ya tidak bisa. Nah, urusan orang pakai hijab dengan hati yang bersih itu urusan berbeda. Jangan disambung-sambungkan. Hijab itu perintah syariat, perintah agama.
kewajiban pakai hijab, walaupun hatimu kotor, nanti dengan sendirinya karena berkahnya kamu mentaati perintah Allah, akhirnya batin kamu, hati kamu dibersihkan oleh Allah. Begitu juga pakaian seperti ini. Kita pakai songkok putih, pakai rida, pakai surban. Ini karena amalan bis sunnah. Ya, sebenarnya sunnahnya itu kita itu pakai imamah. Dan imamah itu Nabi mensunnahkan untuk semua umatnya tanpa terkecuali. Tidak ada taksis. Dari Nabi yang pakai imamah itu harus orang alim, tidak. Yang bodoh sekalipun ya sebenarnya sunnah pakai imamah. Apalagi kalau sholat, di luar sholat aja sunnah. Lebih kukuh lagi sunnahnya kalau itu di dalam sholat. Nah, tapi koyok sampean mau pakai imamah kan ya mikir. Sawangane koyok gak pantes gitu ya. Wong saya aja kadang-kadang masih merasa koyok gak pantes gitu loh. Sawangane imamah iki ya apa, padahal imamah ya ono ya siap ya bisa pakai imamah. Ya kadang-kadang di saat-saat tertentu kita pakai. Nah, untungnya ada hadis, ada pendapat ulama yang dikumpulkan waktu pembahasan musyawarah ya. Ulama-ulama dari Jawa yang tinggal di Mekah itu kemudian dikitabkan, dijadikan sebuah risalah buku. Nah, di situ ada pembahasan, ada orang yang bertanya, kalau misalnya orang pakai qalansuwa baydha, songkok putih tanpa pakai imamah, apakah bisa hasil mendapatkan pahalanya aslus sunnah? Jawabannya na'am, iya. Jadi walaupun panjenengan sekarang ini yang pakai kopiah putih, walaupun tidak pakai imamah, sudah dapat aslus sunnah, dapat pahalanya sunnahnya Nabi. Karena Nabi juga di kitab-kitab syama'il diriwayatkan beliau kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul qalan suwatal baydha. Beliau juga memakai songkok putih. Lah kalau pakai songkok hitam lah ini tidak tahu. Sunnah dari mana tidak tahu saya. Kenapa Habib Abu Bakar ini beliau di majelisnya kalau ada orang pakai pakai songkok hitam, itu beliau tidak mau berkenan, beliau tidak berkenan orang itu hadir di majelisnya. Kenapa? Ini kalau saya teliti ya, angen-angen saya. Mungkin di sini Habib Abu Bakar mau mendidik, karena ada sebagian kelompok umat Islam punya akidah tertentu yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kebesarannya pakai warna hitam songkoknya. Nah, di situ Habib Abu Bakar mendidik kita, pakai yang dipakai salaf kamu, jangan niru yang mereka-mereka yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak terucap itu. Cuma beliau mendidik dengan cara pakaiannya dirubah. Makanya dulu di Gresik yang pertama merubah, waktu itu masih musim pakaian-pakaian songkok berwarna-warni ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Itu Habib Abu Bakar yang merubah. Hanya dengan diucapi saja, diomongi tokohnya, dikasih ucapan, kasih omongan, nasihat singkat, langsung sadar ketika tokohnya merubah pakai songkok putih, semua anak buahnya ikut pakai songkok putih. Lah Nabi memang betul ada riwayat Nabi pernah pakai imamah, tapi itu hanya fi halin minal ahwal, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dan hanya sekali dua kali, tidak terus-terusan. Misalnya seperti ketika Fathu Makkah, ada riwayat Nabi memakai al-imamatus sauda, itu dilalah ala sawad ya, wa dilalah ala siyadah. Satu menunjukkan as-sawad, bahwa kelompok umat Islam ini semakin banyak setelah pembebasan kota Mekah. Kemudian juga siyadah menunjukkan
kepemimpinan Nabi SAW yang semakin mantap setelah Fathu Makkah. Ini ditandai dengan beliau memakai al-imamat as-sauda yang bermaksud bimakna as-sawad was siyadah, isyarah ila dzalikal amr. Jadi ini, maka sampai beliau berkata, kalau seandainya kalian memakai pakaiannya para salaf, jenengan pakai pakaian gini, kira-kira mungkin tidak masuk ke diskotik, sarungan, masuk ke tempat-tempatnya orang ahli maksiat, kan tidak mungkin. Jenengan malu dengan apa? Dengan pakaiannya. Berarti pakaian itu bisa memerintah pada kebaikan dan bisa melarang, mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Anda akan mudah hadir di majelis ilmu karena pakaian Anda pakaian yang baik. Tapi kalau Anda pakai pakaiannya seperti orang-orang kafir, coba pakai celana, niru orang-orang yang modern itu. Saya ndak mengharamkan celana dengan pendapat saya sendiri, ndak. Cuma dulu ada ulama-ulama dulu itu mengharamkan zaman penjajahan Belanda karena dianggap itu tasyabbuh, menyerupai Belanda. Pakai celana, pakai desi, bahkan itu kiai-kiai Jawa dulu yang fatwanya keras itu. Ya, tentang masalah pakaian, mengharamkan celana dan dasi karena menyerupai londo. Nah, kalau Anda pakai pakaian celana, pakai levis, kira-kira ada pengajian sungkan tidak mau datang? Sungkan. Wes ojo pakaianku ngene, gak enak sawangane gitu. Akhirnya Anda tercegah dari majelis yang baik dan Anda akan mudah untuk datang ke tempat-tempatnya majalis ahlil lahu, majalis ahlil maksiyah. Jadi inilah pentingnya hay'ah, pentingnya pakaian. Ternyata az-zahir unwanul batin, penampilan zahir itu menjadi tanda bagi batiniah kita. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan keberkahan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Amin ya rabbal. Allahu a'lam.